Halo Sobat Tech Art Media, kembali lagi bersama saya Mimin Tech Art di sini. Kali ini kita kedatangan satu customer, satu unit Daihatsu Sigra. Ini sobat bisa lihat ya semua. Untuk bumper depannya dia kena, jadi ini karena accidentnya tabrak depan belakang nih, sobat. Sampai mengol semua ya. Oke. Khususnya bagian depan ini parah ya. Dia mengenakan komponen AC sehingga freonnya bocor. Habis AC-nya tidak dingin, tidak bisa nyetek lagi, dia nutul nih. Pokoknya bagian yang parah itu di bagian-bagian sini teman-teman. Kalau atasnya sih nggak terlalu ya, grillnya masih utuh ya sobat ya. Mundur dia lumayan kelihatannya, nanti kita lihat, kita cek, kita diagnose apakah kena sampai balungannya atau bullheadnya. Nanti kita lihat ya sama-sama sobat ya. Jadi bagian depan nutul, khususnya bagian tengah ya, center of crashnya ya, penetrationnya kayak di tengah. Kita lanjut lagi ke bagian belakang nih sobat. Nah bagian belakangnya yang paling parah sobat. Jadi kalau kita lihat ya, dari samping dulu deh, peseknya tuh ya, jadi di bagian tengah dia kena crashnya ini, khususnya di bagian sini sobat. Nah ini dia, pam. Di belakangnya, bagian belakangnya kena ke tengah-tengah itu sobat, tengah kanan dikit. Lihat ya, dia sampai memberikan tekanan bagian tulang-tulang dalamnya gitu. Lagi kalau kita lihat ke atas, sampai impactnya ini buat tekan di belakang. Kelihatannya sih garnish chrome-nya nggak pecah ya, tapi kalau kita lihat ke bawahnya nih sobat, nah, pecah, dia retak ya. Nah, sampai tempat baunya ini keluar, sensornya masuk. Yang bagian kanan sini tidak terlalu, ya kan? Pas kita lihat ke bagian kiri, nah ini nggak tahu mungkin serempetannya seperti apa, tapi menurut cerita customer kami kena depan belakang. Nah ini karena udah parah nih bagasinya ya, dia nggak bisa dibuka, udah nyandet. Ini khususnya untuk treatment yang bagian belakang nih sobat ya. Request dari customer kita itu tidak mengganti bagasi dan tidak mengganti bumper nih. Jadi nanti akan coba kita repair bagian belakang, khususnya yang bagasi sama bumper. Nanti yang bumpernya dipanasin, yang bagasinya dikentengin. Nah kita lihat. Ini kalau menurut asumsi kita ya, karena ini baru dapat dan belum kita bongkar ya. Mungkin ini kan di bagian pintu ini ada silen-silen ya sobat. Kalau sobat tahu, kalau sobat buka pintu, ini contoh ya. Sharing-sharing sedikit. Nah, kalau kita buka pintu ini kan ada silennya nih sobat nih. Ini ya, bagian sini ya, bisa ditekan, dan ini lembut, ini silen ya, bukan besi, bukan apa. Nah, takutnya yang bagian belakang ini pecah, dampak akibat crash itu. Karena dia udah membentuk besinya sedemikian rupa, yang darinya lurus gini sampai seperti ini sobat. Ini akan kita lihat. Kenapa silen itu penting? Karena kalau misalnya customer kita ini misalnya mau jual ini unitnya kembali, banyak sekarang masyarakat yang sudah paham ya untuk mengecek mobil ini bekas laka atau tidak. Nah salah satu indikasi mobil bekas laka atau tidak dilihat dari silennya nih teman-teman. Contoh lagi ya. Nanti kalau ada misalnya potensial buyer nih mau beli mobil, udah dikunci. Potensial buyer mau beli mobil, dia melihat di silennya nih contoh. Nanti kalau dia kan udah sering lihat tutorial YouTube tuh, misalnya si potensial buyer, nanti ditekan-tekan, loh mas, kok ini sealernya ada, tapi kok keras ya, dempul ya mas. Nah itu udah menandakan satu indikasi mobil ex laka, atau ya bilanglah pecah silennya. Kita nggak tahu akibat apa, penyebabnya apa, tapi merupakan repairan. Nah nanti ini kita akan lihat apakah pecah. Nah khususnya spesialisasi kita sobat Tech Art, kita bisa mengembalikan silen itu seperti semula. Jadi menggunakan seal bukan dempul. Mungkin banyak temen di luaran sana yang pakai dempul. Nah kita tergantung nanti customernya requestnya seperti apa. Yang jelas kalau menggunakan dempul akan banyak menghemat biaya teman-teman, karena kita tidak perlu mengeruk semua silennya yang dari bawaan pabrik. Nah kalau misalnya silen dari bawaan pabrik yang pecah itu bisa digunakan kembali, misal contoh ya, silennya cuma kopek, tidak sobek atau tidak misalnya hancur ya, itu kita bisa pakai lagi, kita copot, kita lem. Tapi kalau misalnya silennya udah hancur atau misalnya udah terbuang
karena akibat accident itu kita buatkan silen baru lagi dengan bahan yang bagus tentunya. Jadi nanti menyerupai seperti orinya teman-teman. Jadi kita prinsipnya selalu di Tech Arts atau Works itu adalah mengembalikan seperti original dengan harga yang worth it, yang masuk akal. Kita nggak narik besar-besar, kita narik secukupnya, untung secukupnya, tapi mobil bisa kembali sempurna seperti sedia kala. Jadi nggak asal didempul, nggak asal ditutupi pakai tempel-tempel gitu, enggak. Kita prinsipnya harus dikenteng dulu. Semua metal works, semua plastic works itu harus dipanasi, harus dibentuk ulang kembali sampai mendekati orinya. Lalu kan pasti kan hasil repair itu kan ada glunyur-glunyurnya. Nah, nanti hasil repair yang glunyur-glunyur itu baru itu dihaluskan dengan dempul yang sangat tipis. Jadi dempul itu fungsinya hanya untuk finishing atau hanya untuk meratakan kembali teman-teman. Nanti boleh teman-teman lihat di video sebelum-sebelumnya yang udah kita upload, khususnya yang Brio kontainer itu kan banyak pekerjaan dempul dan pekerjaan kentengannya. Nah, itu dempulnya tipis tapi kentengannya dikembalikan dulu seperti semulanya. Jadi kayak gini nanti ini dikenteng. Dikembalikan seperti semula dulu, baru nanti ada imperfection ya di bagian permukaan itu yang kecil-kecil pasti ada kan, bekas-bekas palu, bekas apa, nah itu baru dempul yang rata dan tipis. Jadi sehingga nanti kalau misalnya sudah kembali normal lagi, kita lakukan pengentengan gini, nggak terasa dempulnya teman-teman. Ada terasa sangat dikit tapi nggak terdengar lah. Jadi seperti originalnya lagi. Jadi kira-kira gitu untuk video laporan before dan sedikit sharing ya teman-teman, karena di format YouTube ini kan aku bisa lebih lama ngomong nih, saya bisa lebih banyak menjelaskan sehingga nanti customer pada saat menanyakan bagaimana ini proses pengerjaannya, bagaimana ini tahapan-tahapan yang dilakukan, kita nggak asal main ganti bagasi dan bumper untuk menghemat biaya yang pasti, tapi kita jelaskan prosesnya gitu sobat. Jadi ini satu labor insentif ya, intensif karena memerlukan manpower yang berpengalaman juga untuk mengembalikan ini ya. Terus kedua, penggunaan bahan juga harus diperhatikan. Nggak bisa nanti bahan dempul yang kurang bagus nanti bisa pecah. Kalau bahan pernis yang kurang bagus nanti bisa ngedrop catnya kalau udah lama. Habis dicat 1 minggu bisa drop. Nah itu penggunaan bahan. Jadi semua dengan harga kita sesuaikan sobat. Kita nggak asal lari, ada alasannya. Kita bisa bikin lebih murah, tapi ada kualitas pekerjaan yang dikurangi. Kita bisa bikin yang lebih bagus lagi, bisa juga. Contohnya di Innova yang Reborn itu yang dari Telkomsel jadi Innova yang seperti Ventura gitu, sobat. Jadi kita pekerjaan pada saat kita narik harga, misalnya di kami pentolannya sekian, itu sudah standar kerja kami dengan catatan bahan yang sudah oke, bagus, tahan lama yang pasti ya, bergaransi. Kedua, pengerjaannya tidak hanya tambal sulam tapi dikerjakan dengan satu panel, nggak colong-colongan. Nah, kalau misalnya sobat ada nego ada apa, kita tinggal bicarakan lagi penggunaan bahannya seperti apa maunya, pengerjaannya seperti apa. Misalnya nih customer kami request, udah pak yang ini sealnya dibuat dari dempul aja nggak apa-apa, pokoknya hemat bisa kembali seperti semula, kita juga bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya sobat tanya ini kena berapa, kalau by WA atau by DM kita akan sebutkan angka yang sesuai dengan nominal kami punya standar. Tapi kalau misalnya sobat bilang bisa nego nggak, pasti bisa, tapi kita sesuaikan kebutuhannya gimana. Misalnya ya pokoknya kembali seperti semula lah, tapi nggak usah terlalu detail banget belakang-belakangnya, jadi yang luarnya kelihatan bagus, nggak ada masalah sobat. Jadi semua bisa kita bicarakan. Kalau misalnya apalagi khususnya yang laka-laka lumayan berat, kita lihat yang penting gimana caranya sepantasnya bisa, atau kembali seperti semula bisa juga, atau mau lebih bagus lagi bisa juga. Jadi kita semua sesuaikan dengan kebutuhan sobat ya. Pokoknya kita niatnya di sini bekerja dengan bagus dan juga bisa membantu sobat. Kalau misalnya memang budgetnya mepet, kita bisa sesuaikan. Budgetnya misalnya ada, misalnya sobat sayang sama mobilnya, kita bisa bikin bagus juga gitu sobat. Jadi kita semua bisa sesuaikan tergantung dari kebutuhan sobat. Oke, kira-kira gitu sobat Tech Art. Nanti untuk video afternya bagaimana, nanti akan kita sharing-sharing lagi pengerjaannya seperti apa, terus kerusakan seperti apa. Kira-kira begitu sobat. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, juga share video ini ke teman-teman semua supaya tahu bagaimana sih cara kerja biasa di body repair dan bagaimana juga kita menghadapi bekas-bekas laka yang sekiranya masih pantas untuk diperbaiki dan sekiranya yang tidak bisa diperbaiki seperti harus ganti pintu. Nah itu nanti mungkin kalau ada customer kami yang dengan laka lebih parah akan kita upload juga. Sebenarnya ada sih sebelum-sebelumnya, cuman kita masih belum fokusnya membuat footage-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada, kita buatkan kontennya supaya teman-teman juga bisa tahu nih ciri-ciri mobil seperti apa yang harus diganti gitu teman-teman. Oke, terima kasih sobat Tech Art.